balik lagi di Tribun Topik. Kali ini ditemenin sama Elin. Seperti biasa nih Tribuners, di Tribun Topik kita bakal ngulik-ngulik topik yang menarik. Nah, seperti biasanya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, telah bersama kita ada siapa ya? Kenalan dulu nih. Oke, di sini ada panggilnya Mas atau Pak nih? Saya bingung nih. Mas aja. Oke lah, ada Mas Linggar Jati. Panggilnya Mas Linggar ya berarti ya. Oke. Kemudian Mas Linggar ini adalah manajer tim seksi wartawan olahraga Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah atau biasanya disebut SIWO PWI Jateng ya. PWI Jateng. Oke. Dan juga Mas Linggar ini adalah Bapak angkat Timnas U16 nih Tribuners. Oke, terima kasih Mas udah mau datang ke Tribun. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, matur nuwun Mbak Elin ya. Oke, mungkin biar enak ngobrolnya kita lepas dulu maskernya ya. Ya, ini kita udah prokes, udah vaksin 2 kali. Betul sekali, jadi aman. Aman, tenang Pak. Dipastikan aman gitu ya. Oke, Mas Linggar nih, Yap. mengenai SIWO PWI Jateng, mungkin banyak Tribuners yang belum tahu nih sebenarnya apa sih SIWO PWI Jateng ini sebenarnya? SIWO PWI Jateng ini adalah olahraga kumpulan dari teman-teman penghobi sepak bola. Wartawan, teman-teman pewarta yang dimasukin ke dalam wadah SIWO. Ya, itu semua kabupaten kota tergabung di situ, Mbak. Oke. Iya. Dari teman-teman profesi wartawan ya? Ya, dari teman-teman profesi wartawan. Saya penasaran gini ya, wartawan kan berarti ini teman-teman wartawan yang aktif nih. Iya. Ada tantangan tersendiri nggak sih dari teman-teman gitu? Karena biasanya kan pemain sepak bola pure atlet nih. Kalau atlet ya udah latihan aja. Wartawan kan juga punya punya kewajiban untuk liputan, nyari berita dan lain sebagainya. Itu seperti apa, Mas? Ya. Tantangannya kalau kita ajak latihan teman-teman wartawan itu kadang ada yang liputan, ada yang tugas kemana. Cuman 6 bulan ini kita terus siasati dengan setiap minggu latihan, walaupun bergonta-ganti personel, tapi dengan materi yang ada, strategi yang ada, tetap sesuai alur lah, itu aja. Sama ini kalau sama teman-teman wartawan ini lebih banyak gojeknya daripada serius nih. Gitu ya Mas? Iya. Oke, terus mengantisipasinya gimana nih? Ya, antisipasinya kita ngalir aja lah, kita nyelami ke teman-teman, kita melebur jadi satu dengan teman wartawan. Teman-teman hobinya apa kita ikutin di luar sepak bola. Oke. Ya, inti bisa membangun chemistry di situ. Oke, chemistry-nya Dapat di situ, nggak cuman sepak bolanya. Jadi setelah main bola latihan, kita makan bareng, kita keluar bareng. Yang pastinya kan kita juga punya hobi yang sama kan, gitu kan, di luar bola. Ya itu yang bisa nyatuin chemistry di situ. Oke, nilai plusnya di situ Iya. ya. Tapi ini fokus ke sepak bola aja atau olahraga lain juga sih, Mas? Alhamdulillah kebetulan kita fokus di bola. Selain itu kita di balap motor juga. Oh, di balap motor ya. juga. Oke. Wah, ternyata ada balap motornya juga Tribuners. Kirain itu cuma olahraga kayak bola gitu, terus ada voli. Voli ada nggak nih? Basket? Belum ya? Belum. Enggak, artinya kalau balap motor tuh hobi pribadi saya sih. Oh. Hobi pribadi. Kita masih aktif di balap motor, kita juga ada pembalap kita usia 15 tahun yang masih kita bina lah. Cuman karena kemarin habis punya anak, istri bilang stop balap motor, fokus ke bola. Oke, stop dulu ya balap motornya. Oke, Mas, ngomong-ngomong masih di bola nih. Kemarin katanya sempat ikut turnamen di Solo nih, Piala Gibran kalau nggak salah. Iya. Itu bisa diceritain gimana tuh, Mas? Wah, itu luar biasa banget ya. Jadi sebelum main itu kita kan technical meeting dulu ke Solo. Saya berangkat pagi ke sana. Waktu meeting itu saya bilang Jateng menolak Sidit. Oke. Artinya apa? Kita nggak mau ada pot-potan di situ. Karena kita tahu ada tim kuat DKI, ada tim kuat Jawa Timur, Riau. Pastinya mereka ingin diistimewakan. Sedangkan Jateng, saya bilang kita nggak perlu ada Sidit. Semuanya sama. Ya setelah voting dan lain-lain, akhirnya tetap ada Sidit dan kita sampaikan ke grup SIWO. Teman-teman kaget. Gila nih, Jateng berani tanpa Sidit loh. Memang kenapa? Pak, Bapak tahu nggak sebelum Bapak masuk ke SIWO ini, Jateng ini pernah dibantai 11-1 loh Pak, ya Pak ya? Wow. Pernah dibantai 11-1, pernah dibantai 5-0, oh ya. Oke, itu dulu lah, sekarang lain. Kita harus berdiri tegak untuk nama Jawa Tengah. Oke, terus hasilnya gimana nih Pak? Terus penasaran nih. Hasilnya luar biasa, kita dapat peringkat ketiga. Ya, dan yang ngalahin kita di semifinal adalah juaranya DKI. Oke.
Iya. Luar biasa sekali. Iya. Setelah dikalahkan Iya. beberapa waktu lalu bisa dapat juara 3, luar biasa tentunya ya Pak. Ya alhamdulillah itu suatu prestasi untuk Jawa Tengah lah. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa memberikan apalah gitu aja. Jadi gitu. Apalagi bawa nama Siwo Jawa Tengah kan nggak ngeri lah Mbak. Oke, luar biasa, selamat nih Iya, ya Pak, ya, untuk gelar juaranya. Pak, saya penasaran nih Pak, ini kan pandemi masih belum berakhir Oke. nih Pak. Untuk tahun 2021 kemarin kan pandemi juga masih luar biasa. Sebenarnya ada kegiatan apa sih dari Siwo Jateng sendiri, ngadain kegiatan atau malah udah deh karena pandemi udah deh di rumah aja atau gimana nih Pak? 2021 kemarin yang sempat saya dengar Siwo Jateng sempat ngadain latihan bersama di Jogja. Itu saya belum masuk di Siwo ya. Setelah itu kami masuk ditarik oleh Bung Erwin ya untuk ikut bantu ke Siwo Jateng. Kita tiap minggu latihan Mbak, ganti-ganti klub, ganti-ganti suasana ya, cuman masih tetap di sekitar Semarang aja sih lapangannya. Dari kecamatan ke kecamatan banyak tim yang antri, bahkan yang antri mau main lawan kita banyak ini. Sampai repot ngatur ini Pak Ketua ini. Ketua kita Ini yang mau dilawan mana dulu? ini yang mau dilawan mana dulu ini. Saking banyaknya berarti. Ya, karena itu untuk melatih mental teman-teman Mbak. Oke. Gitu. Dengan semakin banyak bertanding, apalagi dengan pengalaman kita di timnas ya, jadi itu bisa kita tularkan ke teman-teman wartawan. Oke, Iya. melatih mental sama mempersiapkan Melatih juga ya. mental sama mempersiapkan dan attitude. Teman-teman wartawan Jateng luar biasa, attitude-nya 2 jempol. 2 jempol nih. Keren. Iya. Oke, Pak, kemudian Pak, kalau tahun 2021 kemarin kan sempat latihan nih, banyakin latihan gitu kan. Kalau untuk tahun 2022 sendiri agendanya apa nih Pak? 2002 yang udah tercapai kemarin ini waktu Piala Gibran ya, kita juara 3. Selanjutnya nanti Oktober ada Perwanas. Ini target kita di Perwanas minimal masuk semifinal lah. Oke, Iya. semifinal minimal. Minimal semifinal. Ini Jawa Tengah gitu. Oke. Kita harus bisa berdiri tegak masuk lapangan. Iya. Saya penasaran sih Pak, terus latihannya itu 1 minggu sekali kah atau 1 bulan sekali, menyesuaikan sama waktu dari teman-teman wartawan sendiri seperti apa Pak? Kalau latihan kita seminggu sekali. Seminggu sekali minimal ada 18 orang teman-teman wartawan yang datang, kita udah bisa jalan. Oke. Karena kan yang main 11 ya, 7 buat cadangan. Minimal 18 pemain kita bisa latihan, dan udah ada waiting list ini sampai bulan 7 udah ada waiting list. Ini baru bulan 2 loh Pak. Ini baru bulan Belum 2. selesai bulan 2 kan masih pertengahan. Sampai bulan 7 udah ada waiting list nih. Wih, luar Bingung biasa nolaknya nih. sekali ya. Baik, luar biasa sekali. Pak, tadi sempat kan ini katanya Bapak angkat timnas U16 nih. Iya. Timnas nih, tim nasional nih gitu. U16 nih, tingkatannya nasional nih. Bisa ceritain dong Mas, gimana nih ceritanya kok bisa masuk ke situ gitu? Ya, pertemuan saya dengan Coach Bima lah dulu yang menggugah hati saya lah. Jadi pengusaha-pengusaha muda ini kalau semuanya mau bareng-bareng konsen ke sepak bola, insya Allah prestasi akan mengikuti lah. Jadi kami tergugah. Kita juga sebagai penonton kala itu kan gregetan juga kan dengan kondisi timnas. Akhirnya ada kesempatan kita gabung dengan timnas, ya kita gunain semaksimal mungkin lah. Oke. Dan alhamdulillah selama di timnas ini, di U16 ini ya, ini waktu itu U16 kita satu-satunya yang lolos dari ASEAN ke Piala AFC. Wih, luar Iya. biasa sekali. Dan yang paling berkesan bagi saya itu waktu pertandingan terakhir lawan Cina, kita bisa tahan Cina itu 0-0 dan akhirnya kita jadi runner up terbaik dan kita lolos. Iya, luar biasa. Selamat Pak atas gelarnya. Terima ya. kasih, itu berkat doa dari warga Indonesia semuanya lah, Mbak. Oke, jadi kita harus dukung nih ya Pak. Ya, pada Harus. intinya masyarakat dukung, gak cuma dari timnasnya aja yang Ya. gencar buat latihan, tapi juga memang Doa. masyarakat harus doa juga di Tribuners. Masyarakat harus Baik. doa, teman-teman pengusaha ya kalau mau menyisihkan rezekinya silahkanlah. Oke, Kita bareng-bareng ngangkat tim nasional kita, Oke. terutama di kelompok umur ini. ya di kancah internasional Iya, di tentunya ya, kancah biar internasional. berprestasi. Oke, Mas, di timnas U16 sendiri ada pemain yang yang kelihatan menonjol banget gitu gak sih Mas? Kelihatan bibitnya kayak gitu, mungkin agak beda gitu. Iya. Kalau di 16 ini kita lihat kemarin skuad dari materi Coach Bima hampir semuanya merata. Ya, kita nggak mau sebut ada wonderkid dan lain-lain. Ada
23 personil di situ yang sama rata, sama skillnya bagus lah. Bahkan beberapa sudah masuk ke tim senior di klubnya masing-masing. Termasuk Marcelino Ferdinand di Persebaya, Rui Arianto sudah main di tim senior Persebaya, Dava Al-Haki di Barito, terus ada Alex Kamaru, ada Reza Aditya sekarang di Garuda Select, terus ada ini Fakih di Persis Solo, ada Wahyu, semuanya hampir merata lah. Cuman yang paling berkesan di saya ini ternyata attitude anak-anak U16 luar biasa, Mbak. Kami justru belajar dari mereka. Mereka bagaimana cara mereka itu menghargai orang tua, bagaimana mereka itu selalu sopan, dan bahkan di tempat kami di U16 kami menerapkan sistem reward and punishment. Waktu sholat harus bareng-bareng, waktu makan harus bareng-bareng. Yang telat kita denda 50.000. Gitu ya? Iya. Baru tahu nih ternyata ada kayak gitu sistemnya. Dan itu sangat mempengaruhi mentaliti anak-anak. Oke, jadi lebih disiplin. Jadi lebih disiplin. Kebersamaannya dapat juga gitu ya, Mas ya. Dan satu lagi, Mbak, kita batasin mereka main HP ketika TC. Oh gitu ya? Iya. HP hanya boleh 3 jam aja. Sehari. Aduh, kalau saya nggak kebayang sih, Mas. Nggak kebayang banget sehari nggak boleh mainan HP, cuma 3 jam doang gitu. Tapi kalau di teman wartawan nggak bisa kita batasin HP. Yang penting kita makan bareng, sholat bareng kemarin waktu di Solo, tidur bareng. Ya itu. Oke. Itu. Baik. Kemudian kalau ini Mas, kalau pemain yang berkesan di Timnas U16 nih, mungkin adakah? Ada. Di situ saya kalau cerita mungkin akan nangis lah. Di U16 ini kita punya beberapa pemain yang luar biasa, artinya selain skill juga perjalanan hidupnya itu luar biasa juga tuh, kayak Alex Kamaru dari Sorong. Dia tuh yatim piatu. Dia datang ke Jogja, lari ke Jogja untuk ngelupain masa lalunya di Sorong, Papua. Ayah ibunya udah nggak ada. Lalu dia putusin main bola di Jogja dengan saudaranya. Akhirnya waktu yang berbicara. Sekarang dia jadi pemain yang bagus lah di umurnya. Lalu ada juga Dava juga, dia juga dari keluarga nggak punya, ayahnya udah nggak ada juga, tapi skillnya luar biasa, attitude-nya juga. Bahkan ketika TC dia yang paling sering untuk adzan, ya dia sering untuk adzan. Satu lagi yang agak berkesan di hati kami, hati teman-teman penggemar bola itu mungkin almarhum Alvin Lestaluhu itu tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu saya lupa, waktu gempa di Ambon dia nggak mau makan, akhirnya sakit, sempat dibawa oleh federasi ke Jakarta, cuman Tuhan berkehendak lain, dia udah nggak ada mendoain kita, Mbak. Itu mungkin yang berkesan kita di timnas ya itu tadi, Mbak. Ya, selain nama-nama yang bisa kita sebut satu-satu, mereka inilah yang luar biasa lah. Baik. Jadi meskipun kehilangan keluarga tapi dapat ganti keluarga baru di Timnas U16 ya. Iya, kalau bicara itu emosional banget karena pasti perjuangannya luar biasa juga, karena nggak mudah ditinggalkan kedua orang tua, ditinggalkan keluarga gitu, dan untuk pindah dari Sorong ke Jogja pun itu mungkin perlu keberanian yang lebih, bisa dibilang seperti itu. Iya. Dan ternyata pilihannya nggak salah, di Jogja menemukan sebuah keluarga yang baru. Iya. Dapat teman-teman yang luar biasa di Betul. Timnas U16. Semoga nanti teman-teman Timnas U16 sukses tentunya, kita harapannya. Siap. Baik, Mas, kemudian nih Mas, kalau harapannya nih Mas untuk kedepannya dari Timnas U16 sendiri sama dari tim Siwo PWI Jateng, ada harapan apa nih? Ada sih. Harapan kami di U16 ini tetaplah Coach Bima dan
asisten-asistennya tetap mengedepankan semangat kebersamaan. Dan satu lagi yang saya suka dari Coach Bima ini, beliau tidak berkenan di U16 ada pemain naturalisasi. Kecuali keturunan loh ya, kayak kemarin siapa sih Ronaldo Kuateh, karena udah jadi warga Indonesia, oke, dan nggak salah keputusan beliau untuk ngambil Ronaldo, terbukti lah. Ya, dia sekarang main di U18. Sempat kemarin ke ini mau berangkat U23 bareng Marcelino, tapi karena pandemi U23 nggak jadi berangkat ke Kamboja ya. Iya. Sempat skip gara-gara ini ya, pandemi. Iya, pandemi. Iya. Banyak yang cedera juga. Banyak yang cedera pandemi ini karena kita lebih mengedepankan kesehatan lah daripada ngorbanin kesehatan ya, Mbak ya. Setuju sih. Pemain itu harus kesehatannya utama di tengah pandemi seperti Iya. ini. Baik, terakhir Mas, ada pesan gak nih buat Tribuners semua yang nonton podcast Tribun Topik hari ini? Oke. Ya, pesen saya sih terus olahraga, jaga sportivitas, dan satu lagi ya, dengan bola ini semua menjadikannya cinta. Ya, dengan bola ini semua menjadikannya cinta. Itu aja lah. Cinta dan menyatukan Indonesia. Cinta dan menyatukan Indonesia, ya kan? Benar. Teman-teman wartawan keren lah. Oke, Iya. istimewa ya Mas. Istimewa banget. Oh ya, satu lagi kemarin. Apresiasi buat dulur-dulur Pasopati ya. Dengan santunnya masuk ke stadion, menerobos hanya untuk memberi dukungan ke Jawa Tengah kemarin. Oke, luar biasa, terima kasih nih. Pasopati keren lah dukungannya kemarin ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Linggar udah meluangkan waktu datang ke Tribun. Sukses selalu, sehat selalu. Semoga agendanya tahun ini bisa terlaksana, bisa sukses. Ya, matur nuwun. Mudah-mudahan masih dikasih panjang umur dan banyak rezeki supaya bisa menyisihkan sebagian rezeki saya untuk Siwo Jateng lah. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya. Baik. Salam olahraga dulu dong. Oke, salam kita olahraga. belum ya. Salam olahraga dulu nih. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita di Tribun Topik dengan Mas Linggar. Beliau adalah manajer tim Siwo PWI Jawa Tengah dan juga Bapak Angkat di Timnas U16. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.